Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Semoga setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita makin mendekatkan diri kita, makin meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita kali ini adalah tentang salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa suatu ketika Rasul pernah berpesan tentang 5 hal yang itu menjadi sesuatu yang asing, padahal 5 hal tersebut adalah sesuatu yang mulia. 5 hal yang menjadi sesuatu yang asing karena berada di tempat yang tidak semestinya. Pada suatu ketika Rasul pernah bersabda, "Sittatu asya hunna ghoribatun fi sittati mawadi'a. Al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. War rajulul muslimu gharibun fi baiti imra'ati radi'atin sayyi'atil khuluqi. Wal mar'atul muslimatus salihah gharibatun fi baiti rajulin dhalimin sayyi'il khuluqi. Wal 'alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih." Sittatu asya, ada 6 hal. Hunna, yang mana 6 hal tersebut ghoribatun, akan menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Fi sittati mawadi'ah, di dalam 6 tempat. Yang pertama, al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fih. Masjid adalah rumah Allah, tempat beribadah kepada Allah, tetapi ghoribun, dia akan menjadi barang aneh, akan menjadi barang yang terasa asing. Fima baina qaumin, ketika dia berada di sebuah daerah, di sebuah lingkungan di mana kaumnya la yusalluna fih, di mana kaumnya tidak mengerjakan sholat. Pesan untuk kita, apabila di lingkungan kita terdapat sebuah masjid, maka bersyukurlah kepada Allah, karena dengan adanya masjid, lingkungan bisa ikut mendapatkan keberkahannya. Tetapi dengan syarat lingkungan tersebut bisa memakmurkan masjid tersebut. Mari, jika ada masjid di sekitar kita, jangan sampai masjid itu seperti yang dipesankan Rasul, jangan sampai menjadi sesuatu yang asing karena berada di lingkungan orang yang tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fih. Mushaf Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, kitab suci yang mulia, namun ia bisa gharibun, menjadi barang yang aneh, fi manzili qaumin,
ketika dia berada di sebuah rumah la yaqra'una fih, di mana penghuni rumah tersebut tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Al-Quran sangat mulia. Dalam banyak hadis Rasul menyampaikan tentang kemuliaan Al-Quran, tentang orang yang membaca Al-Quran, tentang bahwa di kiamat nanti Al-Quran itu akan mendatangi, mencari orang-orang yang rajin membacanya untuk memberikan syafaat. Namun apabila Al-Quran hanya menjadi pajangan saja, maka seperti yang disampaikan Rasul, Al-Quran menjadi barang yang aneh ketika berada di rumah di mana penghuni rumahnya tidak membacanya. Kemudian yang selanjutnya, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Al-Quran itu sendiri walaupun sering dibaca, tetapi dia juga bisa menjadi sesuatu yang aneh fi jawfil fasiki, ketika dia berada pada orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak ada keniatan untuk mengamalkan isinya. Maka na'udzubillah, apabila Al-Quran hanya dibaca tanpa pernah direnungkan dan diamalkan isinya, maka Al-Quran pun akan menjadi barang yang aneh. Kemudian yang selanjutnya, warrajulul muslimu gharibun fi baitim ra'atin radiatin sayyi'atil khuluqi. Yang aneh berikutnya kata Rasul adalah seorang lelaki muslim yang saleh, tetapi dia berada di satu rumah. Dia memiliki seorang istri yang akhlaknya tercela, sayyi'atil khuluq. Kenapa aneh? Karena seorang muslim yang soleh, yang taat beragama, yang taat beribadah, dia tinggal satu rumah dengan orang yang tidak taat beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila di dalam keluarga kita, suami kita, bapak kita soleh, maka seharusnya seisi rumah itu kemudian ikut meniru kesolehannya. Karena apabila tidak, maka kesolehan suami atau bapak tersebut akan menjadi sesuatu yang aneh. Semisalkan di rumah itu dia rajin sholat, dia rajin ibadah, sementara yang lain tidak sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, wal mar'atul muslimatus sholihah ghoribatun fi baiti rajulin dzalimin sayyi'il khuluqi. Yang berikutnya, seorang wanita yang sholihah, yang ahli ibadah, akan menjadi aneh apabila dia itu berada di satu rumah, dia memiliki suami yang tidak soleh, suami yang buruk, yang tercela akhlaknya. Wanita solehah ini rajin beribadah, rajin sholat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi suaminya na'udzubillah. Seorang suami yang memiliki istri yang solehah, seharusnya dia bersyukur dan kemudian dia berusaha untuk ikut menjadi soleh, untuk ikut menjadi rajin ibadah sebagaimana istrinya. Hal demikian supaya istrinya tersebut tidak menjadi sesuatu yang aneh. Kemudian yang aneh yang terakhir kata Rasul, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Seorang ulama, ahli ibadah, ahli ilmu agama, dia akan menjadi sesuatu yang aneh apabila dia berada di antara kaum, di antara orang-orang yang la yastami'una ilaih, yang orang-orang tersebut tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya. Orang-orang tersebut sedikit pun tidak mau mengikuti apa yang menjadi fatwa-fatwanya. Bersyukurlah apabila di lingkungan sekitar kita ada seorang ahli agama, ada seorang ulama, karena lingkungan tersebut bisa ikut mendapatkan keberkahannya. Tetapi ingat, apabila di lingkungan kita ada seorang ahli agama, tapi kita tidak pernah menimba ilmu kepadanya, tidak pernah mendengar nasihat-nasihatnya, maka ulama ahli agama tersebut pun akan menjadi sesuatu yang aneh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keenam hal yang aneh ini tidak terjadi kepada diri kita. Karena apabila itu benar-benar terjadi, na'udzubillah, akan dicabutlah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah
apabila 6 orang yang mulia itu, 6 hal yang mulia itu berada bersama kita, mari kita jaga sebaik-baiknya agar jangan sampai menjadi barang yang aneh. Mudah-mudahan renungan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.